Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat sore ya teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya mau membahas kembali soal teknikal eh, di platform Binomo ini ya, yang sering saya pakai. Teknikal yang sering saya pakai. Di sini saya tidak memakai indikator karena teknikal yang saya pakai semuanya murni dari eh, pola candlestick serta poin-poin pentingnya yang lainnya juga seperti SNR, informasi pada pola candlestick itu kemana, seperti itu. Sebenarnya itu aja dua poin pentingnya, serta tahu arah market tuh sedang bergerak kemana, seperti itu. Nah, contoh kita menganalisa seperti apa. Nah, kita kan bermain di satu periode ya. Periode ini terdiri dari 6 candle, ada yang bilang 5 ini. Nah, ini kan ada 6, tapi kalau yang bilang 5 perhitungannya mungkin seperti ini. Ini awal periode, ini candle 1, candle kedua, candle ketiga, candle keempat, candle kelima, seperti itu. Nah, cara membaca analisa di per satu periode itu seperti apa. Nah, kita mengacu pada awal periode yang lahir tersebut, awal periode yang lahir. Contohnya seperti apa dalam menganalisa per satu periode. Nah, kita kan mengacu pada awal periodenya ya. Candle tersebut tuh membawa informasi kemana. Sebelum kalian mempelajari teknikal ini, pelajari terlebih dahulu teknik-teknik dasarnya, yaitu tentang informasi yang dibawakan oleh candlestick ini. Nah, informasi yang dibawakan setiap candlestick ini tuh dia mempunyai informasi kemana gitu loh. Sebelumnya juga sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya, ada, silahkan dicek aja untuk pola candlestick. Nah, selain pola candlestick kan ada juga SNR atau support atau resisten. Nah, support atau resisten itu ada di mana ya? Kita menggunakan SNR terdekat, tetapi kadang juga kita harus mengamati juga SNR global, itu penting juga. Nah, SNR terdekat itu seperti apa? Ini seperti ini. Jadi SNR terdekat ya yang terdekat ya, misalkan ini ya. Nah, ini kan SNR terdekat, jadi nggak jauh dari si candle bergerak ini SNR terdekat. Nah, itu. Nah, SNR global di mana? Nah, kita bisa lihat di time frame 5 menit juga bisa. Nah, ini SNR global, ada, dia masih berkesinambungan ya. SNR global di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini SNR globalnya. Oke. Nah, sebelum kita menganalisa, angka lebih baiknya kita dicek di time frame yang lebih besar untuk mengetahui tren itu sedang bergerak kemana, seperti itu. Nah, sini tren sedang bergerak penurunan ya, kenaikan. Di sini kenaikan, cuman di sini gelombang tren penurunan. Di sini ada resisten. Nah, kemungkinan besar dia akan membentuk seperti ini ya. Nah, kemungkinan besar akan membentuk seperti itu. Cuman kan di sini sedang bergerak tren naik. Kita lihat di awal periode di time frame yang lebih kecil 1 menit. Nah, seperti itu. Nah, apabila sudah melihat di time frame yang lebih besar, contoh menganalisanya seperti apa. Ini contoh dulu ya. Nah, ini kita bermain di satu periode. Nah, awal periode ini tuh informasi yang dibawakan oleh candle ini tuh kemana?
Nah, informasi tersebut tuh membawa informasi kemana tuh? Awal periode ini membawakan informasi penurunan. Nah, tapi kenapa dia tidak terjadi penurunan bang, malah kenaikan? Nah, di sini setiap awal periode itu hanya memberikan informasi. Nah, informasi tersebut, informasi ini belum bisa langsung kita jadikan sebagai hasil gitu loh, tidak bisa dijadikan sebagai hasil untuk kedepannya, karena informasi tersebut hanyalah sebuah informasi. Informasi ini hanyalah sebuah informasi. Apabila tidak ada konfirmasi, informasi tersebut bisa jadi dibatalkan. Nah, bisa jadi berbalik arah seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini kan awal periode informasinya penurunan, tetapi hasilnya satu periode ini dia mengalami kenaikan yang cukup jauh. Kenapa? Kita cari penyebabnya. Nah, kita perkecil, mungkin bisa di time frame lebih kecil tuh. Time frame lebih kecil agak kelihatan ya. Nah, pasti di belakangnya itu ada support global, makanya dia ada pemantulan. Nah, ini ya. Nah, di sini pun sama. Jadi begini, ini awal periode informasinya ke bawah ya, karena sedikit sih panjang atas sedikit sekali panjang atasnya ya. Sebenarnya hampir ke membentuk candle pelemahan seller sih, makanya sini naiknya jauh. Nah, ini penurunan, ini sebuah informasi. Nah, ketika candle ini lahir, dia membentuk support di titik terendah dan sudah turun jauh. Di sini lahir support, maka informasi yang dia bawakan awal periode ini dibatalkan oleh titik support ini, titik SNR ini dibatalkan. Yang tadinya dia membawakan informasi penurunan, ketika support ini lahir dia dibatalkan, maka dia terjadi pemantulan dari tren turun ke tren naik seperti itu. Oke, contoh lagi. Nah, kalau yang seperti ini berfungsi nggak? Berfungsi bang nih. Nah, ini berfungsi ya. Nah, ini berfungsi. Ini kan informasi di awal periode, informasinya kemana? Ke bawah. Informasi tersebut butuh konfirmasi. Di mana konfirmasi? Nih konfirmasinya. Titik resisten, terjadi nggak dia turun? Terjadi penurunan. Seperti itu. Jadi ketika awal periode ini lahir, kita tunggu sampai ada yang namanya konfirmasi. Nah, konfirmasinya di sini. Nah, di awal di satu periode ini ada dua wilayah. Ini wilayah. Ini wilayah tiga candle ini wilayah informasi, dan 3 candle ini wilayah konfirmasi. Pokoknya kita harus paham dulu pola candlestick ya, informasi dari pola candlestick tersebut. Oke, cari lagi contoh. Nah, ini kan sebelum kita menganalisa kan kita melihat tren dulu ya. Tren itu sedang bergerak kemana? Oke, tren sedang bergerak penurunan, sedang bergerak kuat turun. Nah, contoh itu bentar. Nah, tren sedang bergerak ke bawah ya, bergerak penurunan. Nah, awal periode ini informasinya kemana nih? Awal periode informasinya ke bawah.
ke bawah tetapi lemah. Kenapa lemah? Karena bodinya kecil. Tapi berfungsi nggak? Berfungsi. Soalnya kenapa? Tren juga sedang mendukung untuk terjadinya penurunan. Nah, informasi di awal periode ini berjalan nggak? Mana konfirmasinya? Di sini konfirmasi untuk terjadinya penurunan. Nah, yang pendukung lainnya mana? Yang mendukung terjadinya penurunan, di sini ada resisten terdekat. Nah, di periode sebelumnya ada resisten terdekat di situ. Maka informasi tersebut dikonfirmasi oleh resisten ini serta resisten ini. Makanya dia terjadi penurunan yang lumayan cukup jauh, 1 2 3 candle. Seperti itu. Jadi setiap informasi yang lahir tuh usahakan sabar terlebih dahulu ya. Kalau tidak ada konfirmasi jangan langsung open. Periode ini berjalan nggak? Mana konfirmasinya? Di sini konfirmasi untuk terjadinya penurunan. Yang pendukung lainnya mana? Yang mendukung terjadinya penurunan, di sini ada resisten terdekat. Nah, di periode sebelumnya ada resisten terdekat di situ. Maka informasi tersebut dikonfirmasi oleh resisten ini serta resisten ini. Makanya dia terjadi penurunan yang lumayan cukup jauh, 1 2 3 candle. Seperti itu. Jadi setiap informasi yang lahir tuh usahakan sabar terlebih dahulu ya. Kalau tidak ada konfirmasi jangan langsung open. Oke, contoh lagi nih perubahan di awal periode nih. Ini kan tren sedang bergerak penurunan. Informasi yang lahir di awal periode ini kenaikan. Tapi kalau yang sudah hafal pola candlestick ini adalah signal penurunan karena sumbunya panjang di atas dan mempunyai sumbu panjang di bawah sedikit. Karena signal penurunan. Namun dasarnya kita sebut saja ini sinyal kenaikan. Kenapa kok nggak naik bang? Naiknya malah di periode selanjutnya. Nah, kenapa di sini tidak naik? Informasi yang dia bawakan awal periode ini dia terbentur sama yang namanya resisten global. Mungkin di sini ada lagi ke belakang ya, sejajar seperti ini. Dia terbentur resisten global. Nah, ketika dia menyentuh resisten global ini dia terpantul ke bawah dan di sini lahir yang namanya resisten. Di sini lahir resisten kembali. Nah, makanya informasi di awal periode ini untuk terjadinya kenaikan itu dibatalkan oleh titik resisten global serta lahirnya resisten kembali. Untuk membatalkan informasi di awal periode seperti itu. Coba open posisi. Oke, kita lihat, kita tunggu nih.